Kita biasanya lawan Vietnam itu dikena serang 7 hari 7 malam, kan ada tuh kata-kata seperti itu ya. Nah itu gimana maksudnya kalian meracik tim biar bisa kontrol bola, kita bisa build up yang bagus gitu loh. Ini di luar skor kita bahas coach. Gimana itu coach strateginya? Udah jelek gitu. Bukan jelek sih, sorry. Kurang ya. Kalau kata Coach Sin, orang Indonesia orang baik. Oh, orang baik. Rata-rata orang Indonesia adalah orang baik. Oh, saling bantu, saling bantu. Tapi di sepak bola, kalau kita menjadi orang baik, kita nggak akan pernah menang. Masalah pemain naturalisasi keturunan dan pemain lokal. Kan banyak yang bahas mereka ini kalau nongkrong yang keturunan petak-petak nih. Ya, ada Coach Sin ini belum mempunyai starting line up paten baru ini nanti pertandingan ini ganti. Memang kalau piala, sekali lagi saya pernah juga update, kalau piala mungkin Coach Sin belum bisa berikan, tapi saya yakin piala itu akan datang bersama dengan progres yang udah dibuat Coach Sin selama ini. Dan saya minta lebih sabar buat supporter dari pencinta sepak bola Indonesia. Memang saat ini Coach Sin belum bisa memberikan piala, tapi saya yakin suatu saat Coach Sin akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formal amat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Weh, mau nyalek. Iya. Jadi ini adalah episode pertama dari podcast Si Paling Timnas. Si Paling Timnas. Kenalkan, saya Divo. Saya temannya Divo. Dan kita udah kedatangan asisten pelatih Timnas Indonesia, Coach Nova. Halo Coach. baik. Coach Nova yang Kabar baik. Ini saya idola banget sama beliau. Pas waktu zaman di Persib, nih, kalau ngegolin, ngomong kenapa masih, lu ngesot? Biar cari yang beda aja. Tapi dulu kalau selebrasi kayak gitu memang nggak banyak yang intinya dulu, sih biar diingat orang. Betul. Dan benar terbukti. Sampai sekarang masih diingat. Jadi katanya kalau di pinggir jalan gitu ketemu suster gitu. Woi, jangan. Udah jadi hantu dong. Coach, kabarnya gimana Coach? Kabarnya baik, sekarang lagi libur aja. Lagi libur ya? Sampai kapan Coach libur? Kalau libur kita sampai nanti di pertengahan Maret ya, ada kualifikasi Piala Dunia. Kita lawan Vietnam, jadi tanggal 18 kita mulai persiapan. Oh, tanggal 18 Maret? Yes. Itu baru mulai kumpul ya? Baru kumpul. Karena periode FIFA mestinya di tanggal itu. Itu lumayan menentukan juga ya Coach ya? Iya, pastinya kita harapkan sih bisa kita menang 2 kali yang Vietnam, itu akan membuat jalan kita untuk lolos ke babak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Santai Nguyen. Apalagi dengan kemungkinan ada beberapa tambahan pemain ya Coach ya? Ya, kita masih nunggu situasinya ya, karena Martin Paes, ada si Nathan De Jong, ada itu masih kita lihat situasinya. Semoga bisa cepat selesai masalah itunya, jadi bisa segera bermain juga lawan Vietnam. Nah, jadi Coach Nova ini lagi liburan, lagi dikasih waktu libur lah, karena kemarin dari Piala Asia ya Coach. Iya, betul. Coach mau tanya, gimana rasanya menjadi bagian dari sejarah Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kali? Tepuk tangan dulu. Sejarah itu Coach, sejarah. Pasti menjadi suatu kebanggaan ya. Karena di saat kita main, kita bersama tim nasional, kita belum mampu sampai di tahap ini. Di tahap kita bisa lolos di babak 16 besar. Pas jadi pelatih? Ya, di saat jadi pelatih, kebetulan saya diajak sama Coach Sin, situasi ini membuat saya bangga lah. Bangganya apa? Karena saat ini tim nasional bisa bersanding dengan Jepang, dengan Australia, dengan Irak, yang mungkin selama ini kita mungkin nggak pernah lah kita lawan Jepang. Jauh lah ya. Jauh banget. Tapi di saat itu, di sana saya merasakan, wih, timnas kita sekarang mainnya lawan Jepang nih. Lawannya lawan Australia nih. Bukan lagi yang, ya maaf, Filipina, Kamboja, tapi level kita harus naik, dan itu yang diharapkan Coach Sin kita bisa berprestasi di level Asia. Sudah naik kelas. Ya, itu harusnya itu semoga aja. Betul. Berarti kan biasanya kita lawannya Kamboja, Filipina di ASEAN gitu Brunei. kan.
Brunei ya. Nah, gimana coach rasanya tiba-tiba ketemu Jepang dengan Materi yang luar biasa. iya, terus ketemu Australia, deg-degan nggak sih tim saat itu coach? Ya deg-degan pasti ya, karena ini menjadi pengalaman pertama juga buat pemain Indonesia untuk kita bisa ketemu Jepang, Australia. Tapi Coach Shin selalu sampaikan pemain harus bisa merubah pikirannya. Merubah pikiran apa? Merubah pikiran secara mental. Mungkin kalau kita lawan dengan tim dengan level lawan yang di atas biasanya udah, oh kalau kalah kita nggak apa-apa. Oh fisik kita memang kalah. Oh badan dia lebih besar. Itu yang dirubah sama Coach Shin sehingga pemain mempunyai rasa atau mental yang kuat untuk menghadapi siapapun. Kita mampu nih. Dan kita mempersiapkan semuanya dengan baik dan bersyukur kita bisa sampai lolos di 16 besar. Keren sih emang coach ya. Makanya Masih merinding sih sampai sekarang. Karena 16 besar itu bukan ini loh. Masalahnya nggak ada ekspektasi ke sana ya coach. Iya. Apa memang targetnya ke 16 besar. Cuman nggak ada yang lawan Irak kita bisa fight, lawan Jepang kita masih ada peluang. Masih lawan Vietnam kita bisa di atas angin. Iya, karena 2019 kita deg-degannya lawan Brunei. Brunei. Iya, ketika dilatih pelatih Caretaker ya kalau nggak salah itu Coach Bima. Nah saat itu kan kita deg-degannya lawan Brunei, lawan Timor Leste itu pas AFF dengan skor 2-1. Nah kan sekarang ini deg-degannya kita lawan Jepang gitu. Terus kita lawan Irak yang memang mainnya Irak sama Jepang tuh. Iya, emang mereka levelnya di atas kita. Level di atas kita, betul. Tapi Coach Shin dia selalu optimis ya coach ya, kalau walaupun siapapun lawannya kita bisa gitu loh. Ya itu yang selalu Coach Shin bicara, maksudnya jangan menjadi pertandingan yang kita sesali. Nanti jangan sampai, oh setelah pertandingan, oh kenapa kita tadi nggak kerja ya, oh kenapa kita nggak defend ya. Jadi Coach Shin mencoba merubah mental pemain, yaitu mengubah pikirannya, mindsetnya bahwa kalau kita melawan siapapun, kalau kita bekerja keras, kita defend sama-sama, menyerang sama-sama, kita yakin kita bisa mampu untuk mengimbangi lah setidaknya Australia, Irak maupun Jepang ya. Dan itu menjadi dari tim pelatih itu udah diubah mindset. Ya intinya merubah mindset dulu. Iya karena udah nggak kelihatan tuh anak-anak takutnya ya paling 1-2 orang kayak Rizky Ridho tuh masih kelihatan tuh pucet ya. Iya. Nah, tapi udah berani pegang bola, rata-rata udah. Oh iya itu. Itu yang luar biasa. Ya itu menjadi pengalaman berharga buat pemain-pemain muda kita ya. Karena dengan menghadapi level lawan yang di atas kita, seenggaknya itu akan membuat level permainan tim nasional juga pasti akan meningkat. Karena kalau kita lawannya selalu ada di bawah ya, level timnas kita cuma akan ada di situ-situ aja kan. Tetapi dengan level lawan yang di atas seperti Jepang, Irak dan Australia, mau nggak mau level timnas kita juga pasti akan naik karena kita bisa lihat Rizky Ridho tadi bicara masalah mental, memang di saat pertandingan lawan Jepang kelihatan sekali kalau kaget. Oh, saya passing begini salah nih, long passing salah. Jadi otomatis itu membuat Ridho harus bisa belajar dengan situasi untuk menghadapi pemain dengan level yang ada di atas ya, dia harus lebih siap dan harus lebih percaya diri. Iya, cuman saat itu biasanya kan Ridho kalau main di Persija kan dia kan santai, enak kan, tenang, enjoy. Main, gitu. Berarti walaupun udah punya pengalaman gitu masih ada kendala kadang ya coach ya? Ya pasti karena level permainannya berbeda. Level kompetisi kita dengan kompetisi yang turnamen Piala Asia sangat beda ya. Itu yang bilang Coach Shin, level di kompetisi kita masih jauh di bawah sih untuk kita bisa bermain di level Asia. Berarti kendala kompetisi, pembinaan ini sebenarnya masih jadi kendala. Oh ya, itu pasti. Kalau kompetisinya bisa berjalan dengan baik ya timnasnya pasti juga akan baik. Ada masukan nggak coach untuk kompetisi sama pembinaan kita? Karena kalau menurut saya belum ada terlalu banyak pergerakan ya saat ini. Kalau menurut coach gimana masukannya? Kalau dari pembinaan pasti ya, kalau dari jangka pendeknya kan kalau kita ingin berprestasi masalah pemain naturalisasi. Betul, ya. Itu menurut saya itu sebagai jangka pendek, tapi jangka panjangnya kita harus menyiapkan pemain-pemain muda kita baik secara mental, fisik, skill semuanya agar apa? Agar mereka nanti siap di jangka panjangnya itu pemain-pemain tersebut akan menjadi tulang punggung tim nasional, dan itu harus ya kita harus sama-sama untuk mempersiapkannya dari sekarang. Bukan kita hanya melatih teknik aja, tapi bagaimana mental pemain itu bisa lebih siap lagi nanti sampai di level senior. Karena hingga saat ini pun kita sering lihat, pemain timnas 16, 19 pemainnya sangat dewasa, sangat bagus, tapi masuk di level senior itu hilang semua. Karena apa ya? Secara mental mereka
lepas dari secara mental yang membuat mereka tidak bisa sampai di level senior. Itu yang harus menjadi concern kita sih untuk memperbaiki di pembinaan usia dininya. Kalau di kompetisi ya kita harapkan sih kompetisi kita bisa lebih baik, lebih teratur, lebih baik karena kita di kepelatihan Kusin juga banyak melakukan analisa. Karena dari menit bermain bersihnya aja mungkin kalau di Instagram kan banyak tuh. Iya. Menit bermain bersihnya Liga Indonesia tuh hanya 35-40 menit. Dan lama 90 menit. Padahal di level Asia itu sebenarnya 60-70 menit. Itu yang menjadi concern Kusin memperbaiki harusnya level Liga di kita juga harus bisa jam bersihnya tuh harus sampai 60-70. Berarti kalau selama ini hanya 45-35 kan sisanya itu ngapain ada yang tidur, ada yang bola out, lapangan Karena itu. kalau yang saya lihat coach, liga kita itu kenapa saya bisa bilang belum berubah? Karena disenggol dikit jatuh, udah pelanggaran lagi, lama lagi, pemain protes lagi, terus jalan berapa detik nanti jatuh lagi. Itu mungkin lebih banyak agak jatuh sih. Iya, pelanggaran jatuh. Mungkin itu yang menjadi kritik ya coach ya dari coach Sin kemarin. Dari Coach Sin juga melihat banyak kejadian yang berantem, pukul wasit, kejar wasit menurut Coach Sin itu sangat miris menurut dia karena itu yang harus diketegasan dari PSSI sendiri agar kejadian itu terjadi kembali. Karena di Korea sama, dulu juga sama Coach, di Korea itu seperti itu. Tapi sekarang di Korea kalau ada yang protes kartu kuning, protes lagi kartu merah, otomatis kan pemain nggak berani protes. Tapi kalau kita diemin nggak ada tindakan tegas dari pemimpin pertandingan atau tindakan tegas dari PSSI ya itu akan terulang kembali dan kompetisi kita juga akan di situ-situ aja sih, tidak akan efek jerah ya, iya betul. Berarti pengaruh wasit juga Pengaruh penting ya coach ya. penting untuk jalannya pertandingan pasti wasit. Iya, kalau wasit kita tuh bener-bener kadang saya tuh nonton kesel sendiri coach, sumpah kan kita buka-bukaan aja ya, nggak perlu kita tutup-tutupin. Kalau liga kita masih kurang bagus ya, karena kita nonton lagi enak-enak orang pegang bola jatuh pelanggaran. Jadi itu kayak yang aduh ini tuh mau nonton orang main bola atau nonton orang jatuhan gitu loh. Ya itu sama kita rasakan di mana di level Asia ya. Kalau di liga kita mungkin benturan dikit kita tiup. Tapi di level Asia mau benturan aja wasit pasti akan terus karena itu akan mempengaruhi yaitu jam bersihnya pertandingan juga dan jalannya pertandingan akan lebih enak untuk ditonton sih. Tapi kalau sedikit-sedikit pelanggaran tiup ya situasinya akan berbeda. Coach, sama ada lagi nih coach, kayak Marcelino. Marcelino ini kan masih muda banget ya coach. Mentalnya ini udah kayak bener-bener kayak pemain Liga top Eropa dia. Berarti pengaruh dia main di tim luar ini sebenarnya sangat bagus dong ya coach ya untuk di timnas kita ini. Pemain yang bermain di liga-liga Eropa gitu loh coach. Nah kan sangat beda tuh, lumayan beda. Kayak Marcel kan dia pede aja, nggak ada dia nggak ada yang kayak ketakutan atau kayak minder gitu. Nah tanggapan coach Nova tentang pemain yang main di luar ini gimana coach? Apa harus kita perbanyak atau memang itu yang harus kita lakukan gitu loh biar mentalnya semakin bagus coach? Ya kalau dari kami sih harapannya banyak pemain Indonesia yang bisa tampil bermain di luar ya karena secara mental pastinya akan berbeda. Apalagi saya lihat Marcelino kan mungkin kita akan menemukan Marcelino lagi mungkin ya 3 tahun 4 atau 5 tahun ke depan lah karena tidak semua bisa seperti Marcelino karena Marcelino salah satu pemain yang unik menurut saya karena secara PD-nya dapat. Dari secara mental pun dia cukup kuat dengan seusia dia ya. Apalagi dengan mainnya dia di Eropa membuat secara mental dia, secara pengalaman bertandingnya juga semakin baik buat Marcelino dan itu yang kita beruntung lah punya Marcelino dengan usia yang masih muda sekarang menjadi bagian atau tulang punggung dari tim nasional. Dan harapannya semuanya bisa banyak. Tim kepelatihan berharapnya lebih banyak ya pemain kita ini main di luar ya. Pemain abroad dan diharapkan mendapatkan jam bermain. Iya. Ya karena emang kalau ngelihat Marcel itu kayak nggak kelihatan anak umur berapa dia 19 sama 19 ya kayak nggak ada anak umur 19 tahun dia. Tinggi juga kan posturnya. Iya terus dia dia berani gocek-gocek ya walaupun kadang ada sebagian orang yang mengkritisi ya tentang terlalu banyak goreng tapi it's okay, itu kritik yang masuk akal gitu. Nah ada beberapa kritik yang nggak masuk akal nih coach. Nah mulai ini ya kayak ini. Nah kalau
dari Coach Nova mengomentari kritik-kritik yang kalau menurut saya kurang masuk akal ya. Kalau menurut saya sangat nggak masuk akal. Ya. Nah, kayak Bung Towel dia mengkritiki katanya permainan Indonesia ini belum ada perubahan walaupun ada pemain tambahan dari naturalisasi dan keturunan. Mainnya masih bertahan aja. Kalau saya nggak begitu. Nah, kalau Coach gimana menurut Coach? Kalau saya jujur dari kepelatihan kami sih jarang mengikuti. Jarang mengikuti atau apalagi membuka, apalagi kalau saya udah dengan hal-hal seperti itu sebenarnya menurut saya nggak begitu penting buat saya karena kita lebih fokus untuk memperbaiki tim nasional. Tapi untuk mencikapi itu kan situasinya semua orang tidak akan suka dengan kita, Mas. Iya, betul. Pasti ada pro dan kontra. Dan kami bisa memahamin situasi pasti ada orang yang suka dengan Coach Shin, ada orang yang tidak suka dengan Coach Shin. Iya. Mau nggak mau kita harus menerima itu kan. Di mana kita hidup pasti ada orang suka nggak suka. Tapi saya nggak bisa habis pikirnya adalah dengan situasi dengan cara main tim nasional saat ini masih ada yang bilang kalau timnas kita jelek. Iya, makanya itu. Karena di Instagram kebetulan saya naikin kemarin, cara bermain kita tim nasional sekarang. Video Video ada tahu, kita tahu. lawan Australia, kita lawan Irak, kita lawan Vietnam. Menurut saya level kita udah berbeda. Level kita saya pikir udah mulai harusnya kita menatapnya Asia bukan AFF lagi. Betul. Tapi kalau masih ada orang yang nggak suka, ya kadang saya dalam hati nggak habis pikir aja sih. Iya. Apa yang mau dimau, dan kalau orang ingin memberi masukan silakan, selagi kita sangat terbuka dengan masukan-masukan karena tujuannya pasti sama. Betul. Tujuannya adalah untuk tim nasional bisa berprestasi, dan mungkin caranya Bung Toel, caranya Bung Yuke, caranya Om Anjas juga mungkin punya cara yang berbeda-beda. Tapi saya yakin semua punya tujuan yang sama, dan lebih baik kita dukung tim nasional bisa lebih berprestasi sih ke depan. Betul itu. Dengerin tuh, Jadi saya setuju banget sama Coach Nova karena kritik kita nggak mungkin walaupun saya ini sama Domi ini supporter yang benar-benar loyal. Cuman kita sebenarnya juga senang kalau ada pengamat sepak bola mengkritik atau mantan pemain mengkritik. Cuman yang jadi permasalahan dia mengkritiknya itu nggak masuk akal kalau menurut kita. Apa jelekin aja dijelekin mulu. Itu mah ada masalah personal kayaknya sampai STY jadi bintang iklan dibahas juga. Itu kan bukan ranah pengamat sepak bola untuk mengkritiki itu. Terus jadwal posting iklan pun dia kritikin, Coach. Dikritikin sama orang-orang ini. Jadi kayak yang ini tuh udah nggak sehat. Karena ketika mereka mengkritik timnas kita, lini depannya kurang gacor, itu kita pasti terima. Supporter kan nggak cinta-cinta buta banget. Nah, kayak kemarin waktu lawan Filipina kita yang nggak bisa juga menang kan 1-1 Coach main di Filipina, itu kita juga kritik. Betul. Kritik walaupun banyak pro kontra juga kita tetap kritik. Nah, cuman ketika kritik ini udah masuk ke ranah pribadi dan udah nggak sesuai data dan fakta, kita wajar marah dong ya Coach ya. Kita juga nggak yang cinta-cinta mati, cinta buta banget nih sama timnas. Kadang kalau ada main jelek juga kita pasti akan nanya postingan kayak ada timnas yang bukan biasanya seperti itu ya. Kadang-kadang kita emang ya karena dari masukan dari luar itu sangat dibutuhkan tim nasional karena itu menjadi alat kontrol kami sih. Karena saya juga selalu melihat strikernya kurang good. Oke lah, memang itu masukan-masukan yang menurut saya itu yang harus kita perbaikin. Fokus di defense-nya kurang atau kurang di set piece, antisipasi set piece itu menjadi masukan buat kami dan itu menjadi catatan buat kami. Tapi memang kalau sudah tadi Mas Divo bilang di luar lapangan menurut saya udah konteksnya sebenarnya udah berbeda. Karena kesannya jadi mencari kesalahan orang kan. benar. Ya jadi bukan di timnasnya tapi personalnya yang diserang. Dan kita tuh nggak tahu juga alasannya gitu loh. Maksudnya kalau emang benar-benar sesuai, kita nggak mungkin marah kan. Saya tuh beberapa kali bikin statement, bikin kutipan, kata-kata gitu. Maksudnya boleh kritik, cuman asal data fakta, sesuai data fakta. Apalagi lawan Australia. Sorry to say, Coach. Lawan Australia kita tuh nggak pernah main sebegitu bagusnya. Di luar dari skor ya.
itu gol satu aja cuman maksudnya jadi rusak semuanya kan. Kita tuh bisa ngimbangin bener-bener yang secara permainan itu gimana coach? Maksudnya jangankan lawan Australia, kita biasanya lawan Vietnam itu dikena serang 7 hari 7 malam, kan ada tuh kata-kata seperti itu ya. Nah itu gimana maksudnya kalian meracik tim biar bisa kontrol bola, kita bisa build up yang bagus gitu loh. Ini di luar skor kita bahas coach. Gimana itu coach strateginya? Pertama, Kusin sampaikan ini di saat kita setelah lawan Australia. Beliau bilang ini pemain terbaiknya timnas Indonesia selama tampil di Piala Asia. Melawan Australia menjadi salah satu pertandingan terbaik kita lah. Walaupun secara skor kita kalah. Tapi kita bisa lihat dari progres cara bermain mereka yang dari pemain yang bisa mengimbangkan Australia. Makanya kenapa kebetulan itu saya upload itu nggak tahu, kebetulan ada katanya setelah itu ada Om Anjas sama Bung Batita itu nggak tahu pas banget saya update itu katanya, wah ini kayaknya balas ini nih. Padahal sebenarnya nggak, tujuannya bukan itu, tujuannya saya hanya ingin mengedukasi masyarakat atau pecinta sepak bola Indonesia. Timnas kita tuh situasinya seperti ini nih sekarang. Bukan timnas, ya bukan berarti yang timnas dulu juga jelek enggak, tapi dengan level kita yang tampil di Piala Asia, dengan kita tampil seperti lawan Australia, itu sebenarnya menjadi standar kita. Standar timnas kita, level kita harusnya udah naik. Dan itu yang diharapkan orang bisa lihat, bukan saya ingin mengcounter siapapun karena itu bukan ranah saya lah. Saya bukan tugas saya. Itu ranah kami kok. Ya begitu kita aja. Kalau masih hal-hal seperti itu ya kita aja lah yang maju. Tapi misalnya yang tadi Mas Dibo, masalah apa sih yang kita buat, ya yang pertama coach merubah mindset. Itu pasti. Karena ya itu lawan Australia, lawan siapapun ya, kalau kita udah merasa kalah duluan ya nanti akhirnya mencari alasan kan. Pemain Indonesia paling sering mencari alasan sebelum main tuh, ntar kok kalah, ntar paling ngomongnya lawannya tinggi-tinggi kut. Fisiknya kalah nih. Ya seperti mencari alasan sebelum bertanding. Tapi itu yang dirubah mindsetnya adalah pertandingan Australia jangan menjadi pertandingan kita sesalin kan. Akhirnya pertandingan Australia memang kita kalah, tapi menjadi pertandingan yang nggak kita sesalin. Karena secara permainan kita bisa mengimbangin Australia. Dan secara persiapan pun Coach yang selalu sangat detail dalam mempersiapkan timnya untuk menghadapi Australia, apa yang harus dilakukan pemain, bagaimana kita bertahan, bagaimana menyerang. Dan itu bisa diaplikasikan oleh pemain di lapangan dan hasilnya bisa kita lihat, kita bisa mengimbangkan Australia walaupun kita kalah, tapi saya yakin progres tim nasional kedepannya akan bisa lebih baik lagi sih. Amin. Ya. Amin. Ini sih penting banget nih, mindset ini. Memang itu kata Coach Sin bilang, saya 4 tahun ini merubah ya, masih dasar-dasarnya banget ya Coach ya. Merubah mindset, merubah bagaimana passing teknik passing atau segala macam. Agar on time. Disiplin waktu juga. Disiplin waktu itu ya, karena kita kebiasaan kan namanya orang Indonesia, janjian jam berapa, OTW jam berapa gitu ya Coach ya. Itu paling sering marah dia. Oh iya. Itu paling sering ya Coach ya. Apa orang Indonesia seperti ini ya, jadinya jam segini datang jam segini. Ya. Dia enggak, yang saya tidak bisa membayangkan adalah bagaimana kondisi Coach Sin waktu pertama kali datang itu Coach. Yang ternyata buset. Ini pasti ya kayak yang gimana sih lo kalau misalnya datang? Iya, ngelihat ini kelakuan masih telat-telat. Iya, masih telat semuanya lah. Jadi dia berubah yang selama 4 tahun ini tuh kayak gimana perasaan dia ya, itu saya nggak bisa ngebayangin itu Coach. Ya yang pasti dari Itu pasti. pertama kali Coach Sin datang sampai sekarang saya merasakan Coach Sin sekarang lebih tenang. Lebih tenang dalam arti mungkin waktu awal-awal ya itu dia melihat ini pemain Indonesia kok lelet banget ya. Kalau kita biasanya pertama kali Coach Sin datang dia bicara kita mau mulai latihan tuh pemain masih turun dari bis jalan santai, santai baru siap-siap. Kenapa nggak yang langsung cepet langsung tendang bola dulu atau apa? Itu yang pertama kali Coach Sin datang sih kagetnya seperti itu. Kenapa orang Indonesia seperti ini ya? Tapi ya itu dia rubah itu agar mindset kita berubah biar timnya bisa lebih baik. Itu menjadi concern Coach Sin sih selama 3 tahun. Tapi kalau lihat sekarang Coach Sin lebih tenang karena apa yang dia udah buat selama tahun pertama sampai sekarang, mindset permain sedikit berubah. Jadi pemain tim nasional yang dipanggil sekarang kan rata-rata udah sama Coach Sin semua. Jadi udah mengetahui kebiasaan Coach Sin. Jadi sekarang udah mau latihan ya mereka cepet karena udah mindsetnya udah mulai dirubah. Tapi yang ditakutkan Coach Sin adalah saat kembali ke klub
Ya, balik kembali lagi. Kambuh pabrik lagi. lagi. Ya, itu yang disayangkan oleh Coach Shin sih. Jadi kenapa di tim nasional kita harus bentuk lagi karena harusnya itu yang di klub dan di timnas yang tinggal melanjutkan aja sih. Jadi pasukan GR nih kita tuh nggak jelek-jelekin budaya di Indonesia. Enggak, Karena ya. emang udah jelek. Gitu. Ya, Bukan jelek sih, sorry. kurang ya Kalau kata Coach Shin, orang Indonesia orang baik. Oh, orang baik. Rata-rata orang Indonesia adalah orang baik. Oh, saling bantu, saling bantu. Tapi di sepak bola, kalau kita menjadi orang baik, kita nggak akan pernah menang. Tuh. Karena di sepak bola harus ada orang jahat. Kalau kita baik-baik ya, Oh, kita juga punya banyak sebenarnya orang jadi sepak bola. Aku jadi mafia. Kayak gitu Karena karena terakhir saya kan juga gabung klub profesional ya coach. Terakhir kita ketemu yang kita uji coba ya. Nah itu memang budaya santuy itu emang udah melekat. Itu saya di Liga 2 ya. Itu lebih santuy lagi. Jadi pas jadwal sarapan kan harusnya kita kumpul bareng-bareng kan. Ini enggak. Yang beberapa pemain ya duluan aja sarapan, nanti pas udah mau berangkat dia baru mau sarapan, jadi nunggu saling tunggu gitu loh. Nanti di lapangan dia ada yang santuy dulu, sepatunya dia santai aja dulu, lanjut duluan dia ya gitulah. Emang itu udah menjadi budaya dan kebiasaan di Indonesia, jadi itu yang PR banget ya coach ya. itu yang diperbaiki Coach Shin. Itu yang harus diperbaiki. Harusnya ada kesinambungan coach dari Coach Shin, terus bisa nggak diaplikasikan ke klub-klub gitu ya, ke semua klub, karena saya rasa klub Liga 1 kayaknya juga masih santuy-santuy deh. Kayaknya masih, karena itu yang dilakukan Coach Shin saat pemain itu kembali ke klub dan akhirnya kembali ke tim nasional lagi, kita harus mengulangi dari nol lagi. Ya nggak nol banget sih, cuma harus merubah kebiasaan lagi. Mungkin Yang itu ingetin yang lagi gitu ya intinya kan mungkin di klub, Coach Shin sampai tanya di klub ngapain aja sih sebenarnya, apa sih yang dibuat di klub. Saya yakin ya situasinya pasti nggak akan sama yang dibuat Coach Shin di tim nasional kan, tapi memang ya itu harus kita harus kembalikan ke klub dulu. Pertama, klub harus benar-benar strict nih dengan masalah disiplin, masalah level pertandingan juga mereka harus lebih baik, karena saat dikembali ke timnas sebenarnya tugas Coach Shin hanya membentuk taktikal apa yang akan dibuat, bukan memperbaikin kembali ke Nggak ada lagi yang mau ngurus masalah disiplin, masalah passing, masalah lu mau makan Indomie nggak boleh, nggak ada lagi ya coach ya. nggak ada, sebenarnya tugas kita hanya masalah itu. Masalah taktikal. Nah, itu yang ditekankan pengamat sepak bola nih coach, yang kurang setuju sama STY. Ya kalau misalkan pemain ada kekurangan, ya itu tugas STY lah, kan gitu orang tuh. Padahal dia itu katanya pengamat dan paham sepak bola. Cuman dia berpikiran STY ini harus merubah semuanya gitu loh. Jadi aneh juga gitu. Ya, karena memang harus dibedakan. Iya. Pelatih klub dengan pelatih tim nasional. Kalau pelatih klub kita punya waktu yang panjang bersama dengan pemain. Bisa 1 tahun, kita persiapan bisa 2 bulan, 3 bulan. Tetapi kalau di tim nasional kan situasinya berbeda. Kita hanya kumpul dengan pemain mungkin hanya, apalagi kalau periode FIFA MSD, kita hanya 1 minggu kita kumpul dengan dia. Tapi kalau kita ada Piala Asia, mungkin akan lebih panjang. Tapi itu tidak cukup juga untuk kita membentuk pemain kembali kan. Itu yang membedakan. Makanya kalau ditanyakan Coach Shin harus, ya itu tugasnya Coach Shin. Iya memang tugasnya Coach Shin, tapi waktunya yang kita tidak bisa mengambil semuanya ya. Kalau kita pelatih klub, kita bisa aja setiap lama persiapan kita perbaikin passingnya, ini. Tapi kalau kita itu buat di tim nasional, taktikalnya kapan kita akan buat? Karena waktunya kan nggak ada. Karena kalau tim nasional ya waktunya mungkin persiapan hanya 2-3 hari ya. 2-3 hari sebelum pertandingan, dan itu tidak bisa kita memperbaikin semuanya. Jadi sebenarnya itu menjadi tugas dari pelatih di klub, sehingga saat masuk tim nasional kita tinggal membuat taktikal apa yang kita akan buat. Nah ini juga berarti secara tidak langsung kalau saya lihat dari Coach Nova ini kita butuh direktur teknik yang baru. Jadi ada filosofinya. Ini masalah disiplin. Nanti ngobrol deh sama head coach timnas gitu ya coach ya, sama asisten-asisten pelatih. Nah, sama kompetisinya tuh harus kita perbaiki kan, disiplin waktunya pemain. Nah, itu dirtek. Nah, kapan nih kita mulai dirtek? Jangan pikirin ganti pelatih, bener nggak? Lalu aja di dirtek. Wow, hancur. Jadi Jadi ngurus klub Liga 2 aja hampir degradasi.
Apalagi suruh jadi dirtek. Kasih keras. Kasih keras. Oh, tapi masalah viral. AHPS Pati paling viral. Cuman satu pertandingan hampir degradasi kalau Aman ya. udah aman. Udah nggak lagi coach, udah pusing coach di sepak bola. Udah kalau bisa jadi supporter aja di klub timnas. Nah, coach, ada satu pertanyaan yang agak sensitif. Tapi ini banyak teman-teman menitipkan pertanyaan ini, coach. Yep. Permasalahan, saya minta maaf sebelumnya kalau ada yang tersinggung atau lain-lain, tapi ini emang agak sensitif. Masalah pemain naturalisasi keturunan dan pemain lokal. Kan banyak yang bahas mereka ini kalau nongkrong yang keturunan Petak-petak nih. ya ada sekte-sekte. Iya, ya nggak sekte juga. Nggak sekte juga. Kayak misalnya ya mungkin ada sekelompok sendiri Ya, gitu. itu. Mejanya. Tapi sebelum Coach Nova menjawab, saya sebenarnya udah ada bocoran dikit nih kemarin. Nah, ntar dulu bocoran lu, diam dulu. Oh, ya. Ini yang orang dalam asli. Orang dalam. Ya. Wah, ya. Kalau bocoran lu kan dari orang luar, ini orang dalam. Oke. Nah, ini coach bener atau enggak sih coach ada kotak-kotak seperti itu di timnas kita? Kalau di awal itu memang ada. Karena mungkin proses adaptasi mereka dengan pemain Bahasanya juga lokal. nih salah satu. Iya, karena kita tahu orang Indonesia kan pemalu. Oh, Pemalu. Pertama, kalau saya duduk sana ngobrol bahasa Inggris, gua nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Akhirnya terbentuk, mereka sendiri, kita sendiri. Tapi terakhir di kita persamaan Turki, kita dari coaching staff mengambil apa sih yang sebenarnya yang bisa membuat mereka bisa menjadi satu. Yap. Akhirnya kita buat peraturan waktu itu, kita kasih nama nih di meja, Yes, itu yang dapat. kita kasih nama di meja makan. Di situ ada Jordi, sebelahnya ada Rido, sebelahnya ada Sen, sebelahnya ada si Asnawi. Jadi satu meja bisa 2-3 orang pemain rebut kita, pemain Indo kita juga ada. Jadi semuanya menjadi satu. Jadi itu yang menjadi tim mulai berubah. Tim mulai berubah, akhirnya pemain mau nggak mau kan dia harus ngobrol. Iya. Akhirnya mereka akan sharing. Karena mau nggak mau dipaksa ya udah makan ya udah ngobrol aja. Tapi kalau enggak ya tetap mereka akan ngumpul sih. Itu yang apa yang kita buat, kita coba buat agar pemain naturalisasi dengan pemain yang asli Indonesia bisa menjadi satu. Dan bersyukur selama Piala Asia, karena sebelum itu juga saya mengumpulkan mereka. Saya panggil si Klok, saya panggil si Jordi, saya panggil Asnawi, Dendi yang pemain senior. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk tim ini bisa menjadi satu? Karena kalau dari mereka bicara, sebenarnya nggak ada masalah, Kut. Kita dengan pemain ini juga ada masalah. Dan menurut kami pun nggak ada masalah. Tetapi untuk menjadi satu chemistry kan bukan hanya ngomong, saya cocok kok sama Mas Divo, saya cocok kok sama Mas Domi. Bukan itu, tapi chemistry adalah tahu, Asnawi itu sukanya apa sih? Jordi itu sukanya bola apa? Itu yang menjadi concern. Karena saya pernah tes. Makanya di Ramegan, si Sen taunya saya orang Korea kan. Kalau melihat dari situ kan sebenarnya ini nggak belum jadi satu nih. Si Justin saya coba tes. Justin, ini namanya siapa waktu itu? Sarul. Dia nggak tahu. Saya nggak tahu, Kut. Nah, bagaimana dia bisa menjadikan chemistry menjadi satu kalau dia tidak tahu masing-masing nama pemain? Akhirnya saya pikir apa yang harus kita buat untuk agar tim ini bisa jadi satu. Akhirnya kita dari coaching staff, udah deh coba paksa pakai nama di meja makan. Otomatis misalnya satu meja kan karena kita nggak yang panjang, kita pakai bulat. Satu bulatan isinya 6 orang lah. 6 pemain, jadi 3 pemain bot, pemain Indonesia dijadiin satu biar mereka bisa komunikasi. Jadi itu yang kita coba biar komunikasi mereka bisa lebih lancar dan bersyukurnya mereka bisa lebih menyatu lagi sih sekarang. Berarti emang udah ada strategi khusus ya coach untuk membuat masalah kesenggangan ini kelar ya. Dan itu akan tetap terus dilakukan. Akan tetap terus dilakukan agar mereka semakin mengenal satu sama yang lain. Karena Justin akan lebih kenal, ini sebelahnya Sarul, ini sebelahnya Dendi. Karena kalau nggak main nggak tahu namanya gimana. Kan lucu juga kalau satu tim nggak kenal nama. Itu dia makanya. Nah, berarti buat teman-teman yang nanya, memang ada space, cuman official pelatih Coach Nova udah membuat strategi yang
Udah ada solusinya lah udah ditemukan. ya udah ada solusi, dan di Qatar udah mulai itu ya coach ya, udah mulai itu. Nah, ada satu lagi coach, ini satu lagi sebelum kita minum, sebelum Iya. kita break. Nah, satu lagi pertanyaan yang lumayan sensitif, dan tapi banyak dipertanyakan coach sama netizen. Ada yang bilang Asnawi ini anak kesayangan coach Sin. Terus Asnawi lebih dipilih daripada Sandy. Sandy. Nah, itu bener nggak sih coach, Asnawi ini anak kesayangan, atau memang karena Asnawi ini bermain lebih baik daripada Sandy gitu loh? Alasan Asnawi sering dipilih daripada Sandy itu gimana coach? Yang pasti saya bingung kalau ada orang menanyakan itu. Iya. Karena Coach Sin pasti punya pemikiran. Coach Sin pasti punya taktikal apa yang akan dia buat. Kebutuhannya kan Dan beda. dia butuh pemainnya, apakah dia butuh Asnawi atau si Sandy. Waktu itu kan. Karena memang kedua pemain ini punya kualitas yang sama. Dan saya yakin Sandy pun punya pengalaman yang cukup baik di luar. Asnawi pun juga selama di Korea juga sering bermain. Dan itu sebenarnya menjadi pemikiran Coach Sin. Saya yakin kenapa si Sandy tadi taruh di stopper, karena kita sempat pasang dia di posisi itu juga bermain sangat-sangat baik. Dan Asnawi pun juga cukup baik waktu main di bek kanan. Memang di saat kita persiapan di Turki kan Asnawi sempat cedera. Iya. Cedera itu membuat kondisi Asnawi belum kembali 100%. Tapi situasinya kan Sandy pun datang terlambat waktu itu. Iya. Situasinya baru kita udah menyiapkan tim, Sandinya juga terlambat. Jadi situasinya sebenarnya bukan Coach Sin suka sama Asnawi ya, enggak, karena situasinya kan kita lawan Australia, Asnawi juga nggak main terakhir. Karena kita selalu lihat, oh kalau kita pasang Asnawi, Asnawi pertandingan terakhir kurang maksimal nih. Kalau kita paksa ini lawan Australia, kayaknya nggak akan maksimal. Akhirnya kita pakai Sandy, kita pakai Elkan. Dan itu selalu menjadi perbincangan kami di coaching staff sebelum pertandingan atau sebelum kita mempersiapkan latihan. Pemain-pemain siapa aja sih sebenarnya yang cocok untuk dipersiapkan main di pertandingan selanjutnya. Jadi saya pikir nggak ada masalah pemain kesayangan atau nggak ada sih. Jadi, termasuk si Sen yang ada di kiri dengan Arhan, sebenarnya kan Arhan selama tampil di sana juga baik, dan kita tahu Sen kan baru datang dari luar setelah ibunya sakit. Jadi melihat kondisinya Sen kan dia mungkin tidak berlatih atau fokus di latihannya kurang. Benar. Memang Berarti itu alasannya Arhan lebih sering main. ya saat Arhan main pun kan nggak ada masalah kan selama itu. Jadi kenapa akhirnya Sen baru dimainkan di saat lawan Australia? Kita sambil melihat kondisi Sen dan kita melihat situasi lawan. Dan ini sangat menjawab, Coach Nova sudah menjawab bahwasanya tidak ada pemain kesayangan, tidak ada suka atau nggak suka pemain lokal ataupun naturalisasi, nggak ada ya Coach ya. Yang ada itu tadi pengamat yang nggak suka, main suka, udah Iya. itu jelas ada itu. Berarti kan ada juga kritik, Coach Sin ini belum mempunyai starting line up Paten. baru. Ini nanti pertandingan ini ganti, pertandingan ini ganti ya. Berarti emang karena penilaian performa dan fisik yang belum siap kayak Sandy gitu ya. Yes, selalu penilaian kita lihat dari performa mereka di latihan, bagaimana melihat laporan dari kondisi pemain itu menjadi catatan sih. Dan kalau kita pasang ini situasinya seperti apa, itu kan kita pasti bisa lihat. Kenapa sampai kita pasang Elkan di striker, itu juga udah disiapkan Coach Sin sebelum pertandingan kita lawan Lawan terakhir. Jepang ya. Jepang dia. Ya Jepang. lawan Itu Jepang. sebenarnya udah kita siapkan. Jadi berarti kalau orang menilai kan dari luar, ngapain tuh tiba-tiba Itu si banyak Elkan? yang Ya, Itu Itu lagi. karena memang itu sebenarnya udah kita persiapkan di latihan. Kita untuk situasinya kalau kita tertinggal ya, karena Jepang mempunyai kelemahan dari bola-bola atas, jadi kita akan pasang di sana. Itu sebenarnya udah kita persiapkan sebenarnya semua. masuk akal. Saya juga Karena setuju. lawan Irak, Jepang kalah kan golnya sundulan. Iya, sundulan semua. Nah itu nggak kepikiran sama Toel, dia bilang Toel lagi. dia bilang gini, kemarin nih baru viral coach kemarin, saya sih yang viralin. dia bilang itu kan strategi sangat sederhana katanya, terlalu simple gitu loh. Semua pelatih mah bisa yang tinggi jadiin striker. Ya padahal ini udah dilatih ya coach ya, emang bagian dari strategi ya. Dan saat itu Jepang kebobolan lawan Irak pun lewat sundulan. Iya betul. Nah itu kan sebenarnya beralasan pelatih timnas ini
mereka disuruh melatih timnas ada alasannya ya coach ya. Iya. Bukan yang koar-koar jadi pengamat doang. Dan logikanya kalau misalnya tadi Coach Norma bilang itu sudah disiapin dari awal sebenarnya udah strategi seperti Iya itu. dong. Tapi kan ngapain dipublish kan nggak mungkin. Iyalah, ngapain kita? Iya nanti ketahuan dong. Udah, coach kita minum dulu coach. iya. Coach, Oh, sos. monggo coach. Siap. Ya, Iya. kita ini ternyata walaupun episode pertama coach, tapi isinya daging semua. Banyak ya. Mantap berarti. Apa yang itu daging? Isi pembahasan. Oh iya. Otak gua nggak nyampe. Iya. Coach ini minumnya rasanya ringan. Iya. Karena ini air artesian. Anjay. Oh, anjay. Wih. Masuk. Nah, coach, bagaimana persiapan timnas kita lawan Vietnam? Ini kan bulan depan ya coach ya. Ini kan tinggal Udah hitungan hari nih. Iya. Oh enggak dong, masih ada waktu sebulan. 1 bulan. 1 bulan lebih. Nah, itu apa persiapan dan strateginya nanti coach? Lawan Vietnam. Kalau saat ini sih kita kembali memantau lagi pemain-pemain yang tampil di Liga Indonesia. Karena kompetisi udah mulai jalan. Iya. Dan sambil melihat kita persiapan untuk melihat kembali kalau dari coaching staff ya. Kalau dari coaching staff adalah melihat kembali apa yang sudah dilakukan Vietnam selama ini. Jadi kita akan lebih mengantisipasi lagi apa yang harus kita perbuat kita lawan Vietnam. Walaupun kita di akhir kemarin kita bisa menang 1-0, tapi saya yakin Vietnam akan datang dengan lebih siap lagi untuk di Jakarta maupun di Vietnam. Dan itu yang harus kita waspadai dan itu yang kita persiapkan nanti di saat Vietnam lawan di Jakarta. Berarti akan ada pemain dari Liga 1 yang baru atau gimana, Cuk? Kalau baru kita belum tahu ya, kita belum tahu lihat situasinya. Tapi dengan situasi yang saat ini kan waktunya nggak terlalu panjang. Jadi Coach Shin tidak punya waktu lagi misalnya untuk pemain melakukan adaptasi kembali dengan apa yang diinginkan Coach Shin. Jadi saya pikir nama-namanya tidak akan jauh dari yang sudah pernah dipanggil sama Coach Shin. Kalau kemungkinan untuk Stefano masih ada, maksudnya ada kemungkinan nggak coach? Ya kemungkinan itu, makanya kemungkinan itu selalu ada dan kita ada lihat ya. pasti Coach Shin akan mengalami penilaian sendiri ya untuk kenapa pemain ini nggak dipanggil atau ini nggak dipanggil kan semua keputusan ada di Coach Shin dan saya pikir kenapa Stefano saat ini belum dipanggil pun Coach Shin pasti lebih karena alasannya kenapanya. Karena Dimas Derajat terakhir cedera ya coach. Betul. Sananta juga cedera kan? Iya. Berarti kemungkinan pemain depan mungkin yang kita butuhin banget ya coach ya. Ya saat ini situasinya pemain depan PRL di pemain depan. Itu 2 match lawan Vietnam. Aprilnya Aprilnya kita U23. Vietnam kita U23. langsung kita setelah tanggal 21 kalau nggak salah ya lawan Vietnam ya. 21 sama Ya. 27 ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya setelah kita tanggal 21, tanggal 22 kita langsung berangkat ke Vietnam untuk persiapan lawan Vietnam. Setelah itu kan Baru pulang, kita Coach, persiapan kualifikasi persiapan U23. Iya. U23. Nah, kalau ini yang sangat penting coach. Nah, jadi kan seakan-akan kualifikasi Piala Dunia kalah penting daripada timnas kategori umur karena ini mempengaruhi nasib Ranking FIFA. enggak dong, nasib Sintayong. Oh iya bener. Karena targetnya kan di sini. Iya. Nah, itu menurut coach gimana? Tuh, kalau saya pribadi ini kurang fair. Timnas kategori umur mempengaruhi keputusan antara bertahan atau enggak. Nah, kalau menurut coach gimana? Kalau Coach Shin pernah bicara, jadi menilai tim nasional sebenarnya kalau menilai prestasi harusnya dia hanya menilai tim nasional A atau di tim nasional senior. Seniornya. Itu yang memperlihatkan muka sepak bola Indonesia sih sebenarnya. Yes. Bukan timnasnya U23, timnas U19 juara, itu sebenarnya nggak begitu penting. Tapi Coach Shin bicara timnas senior sebenarnya menjadi muka sepak bola Indonesia. Dengan kualitas level kita yang harusnya udah naik, mau nggak mau sepak bola Indonesia akan lebih naik. Tapi memang U23 menjadi target dari PSSI dan kepada Coach Shin juga karena kita harus tampil di perjanjian, saya nggak tahu perjanjian, tapi itu menjadi perjanjian Coach Shin dengan tim nasional dan harapannya sih, kalau saya pribadi sih, Coach Shin masih akan bisa di sini lebih panjang. Karena kalau melihat progresnya sekarang sangat luar biasa, apalagi ya kebetulan saya ada di dalam, saya melihat apa yang dibuat oleh Coach Shin ini yang harusnya kita teruskan sampai ya seenggaknya 4 tahun ke depan agar Setuju. tim nasional kita bisa lebih progresnya lebih baik lagi. Setuju banget. Berarti kalau coach
sendiri masih pede lah ya. Oh, masih pede nih pasti masih. akan perpanjang gitu loh. Ya, kalau saya masih, Mas. Kalau saya yang bernalar positif ya. Iya. Tapi Memang harapannya ada yang negatif, Bos. ada negatif ya. Makanya itu saya nggak terlalu, karena ya itu orang. Coach, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau pemain-pemain abroad ini nggak diizinkan untuk di Piala Asia U23? Gimana? Maksudnya gimana tim kita ini gitu loh, Indonesia dengan target yang harus 8 besar? Ya, dengan target yang diberikan oleh Kusin, pasti Kusin berharap sih semua pemain terbaik dari usia 23 bisa tampil ya di Piala Asia. Dan itu yang Kusin harapkan dari PSSI. Dia minta kepada PSSI ya cepat mengurus situasi pemain-pemain yang ada di abroad atau termasuk pemain lokal ya, karena kompetisi kita juga lagi jalan. Tapi dengan nggak mau berhenti. Dan dengan target dari PSSI, memang kalau target dari PSSI kita lolos ya, Kusin pasti berharap bisa pemain-pemain terbaiknya tampil. Tapi sampai saat ini kita masih belum berpikir seandainya mereka tidak bisa tampil. Tapi kalau nggak bisa tampil pun ya kita harus ada opsi lain lah untuk kita bisa tetap tampil dengan pemain-pemain terbaik kita. Tapi coach udah ada informasi belum? Info ini pemain ini bisa, Rafael bisa, Elkan nggak bisa? Belum. Saat ini belum masih ada, ya? kita PSSI lagi bersurat ke klub untuk menyampaikan kalau minta izin agar pemain-pemain tersebut bisa tampil di Piala Asia di U23. Udah berarti surat-surat itu Sudah. Lobby lah ya. Karena Kusin minta lebih cepat karena agar kita bisa lebih tahu siapa yang bisa. Juga sih. Karena kemarin kita udah dapat kritikan coach, bukan kritikan sih, senggolan lah dari pelatihnya Elkan Bagot yang baru. Dia statement agak aneh ya, Elkan ini dia lebih sering bermain untuk tim nasional daripada ke klubnya. Iya, karena kan Elkan itu U20 masuk, U23 masuk. Senior juga masuk. Itu gimana coach kalau Elkan nggak diizinin, nanti yang lain-lainnya nggak diizinin, berarti kita pakai pemain-pemain yang Liga 1 aja gitu ya? Ya mau nggak mau kan dengan situasi ini kan mau nggak mau, dengan kalau Abot nggak bisa tampil ya kita memaksakan tampil dengan pemain yang ada di Indonesia ya, dan harapannya itu menjadi opsi terakhir kita karena kita masih berharap mereka semua bisa tampil di. Iya, cuman kan nggak lucu nih ketika tahu-tahu nggak Rafael nggak diizinin, Elkan nggak diizinin, terus kita pakai pemain Liga 1, sementara targetnya adalah 8 besar. 8 besar. Ketika kita nggak capai target, STY nggak diperpanjang kontrak. Nggak fair sih menurut saya. Nggak fair gitu loh. Nggak fair. Iya. Kalau saya nggak boleh ngomong tentang itu. Pokoknya kalau nggak perpanjang, kita ini coach memang udah dari tahun, kalau Garuda Revolution itu dari tahun 2015 2016 gitu. Cuman memang kita yang bikin pergerakan masif itu memang dari 2018 gara-gara Luis Milla nggak diperpanjang. Ini case-nya hampir-hampir sama kalau saya. Itulah kenapa kemarin petisi itu dibuat, karena saya mencium aroma-aroma yang sama. Hampir akan sama dengan kejadian waktu itu. Cerita-ceritanya. Karena saat itu saya lebih dekat coach sama coach Luis Milla, maksudnya lebih tahu internalnya. Kalau sekarang kan saya nggak tahu coach Sin, gimana coach Nova dan lain-lain, saya kurang begitu tahu. Nah, kalau kemarin saya itu tahu, maksudnya saya sempat video callan dan lain-lain gitu loh, yang waktu dia di Spanyol yang masih nunggu kontrak kan. Nah, itu ibaratnya hampir-hampir sama. Makanya saya secepat mungkin, walaupun mereka ada perjanjian atau apalah, kita bikin tekanan. Dan alhamdulillahnya coach Sinnya senang kan dengan petisi ini. Erick Thohirnya juga, PSSI-nya juga kalang kabut. Kalau saya bisa ngomong, dia kalang kabut. Karena setelah petisi itu ada pertemuan mendadak. Terus Pak Erick Thohir juga langsung posting 3 kali atau 4 kali gitu sama STY kan. Dengan itu yang sama, betul. Kalau saya tujuannya bukan sok-sok hebat coach, bukan saya punya power, saya punya netizen, enggak. Tujuannya tetap kita pengen lanjutkan proses ini gitu loh. Yang nggak ada yang mentang-mentang lu udah banyak followers, lu mau neken-neken PSSI, bukan itu. Karena ketakutan kita itu loh coach. Kami itu takut kalau nanti STY udah nggak diperpanjang kontrak, kita panggil
pelatih baru kan kita harus Mulai dari nol lagi. mulai lagi dari nol ya. Kenapa kita bisa bilang mulai dari nol ya? Karena dia belum tentu suka pemain muda, pelatih baru kan. Siapa tahu dia kayak Simon. Iya, dia sukanya pemain yang senior gitu ya coach ya. Nah ini sebagai closing buat teman-teman supporter, ada yang mau disampaikan nggak coach? Ya yang pasti saya mengucapkan terima kasih ya. Mungkin mewakili dari coaching staff, dari coach Shin, dari pemain mungkin mengucapkan terima kasih atas selalu doa dan dukungannya. Ya pastinya ada dukungan doa positif, ada yang negatif, tapi saya yakin semuanya bertujuan yang sama. Tujuannya adalah melihat tim nasional kita berprestasi. Dan untuk menuju ke sana, kita pasti butuh proses. Memang kalau piala, sekali lagi saya pernah juga update, kalau piala mungkin Coach Shin belum bisa berikan. Tapi saya yakin piala itu akan datang bersama dengan progres-progres yang udah dibuat Coach Shin selama ini. Dan saya minta lebih sabar buat supporter dari pencinta sepak bola Indonesia. Memang saat ini Coach Shin belum bisa memberikan piala, tapi saya yakin suatu saat Coach Shin akan berikan piala buat tim nasional Indonesia. Amin. Tapi ranking Jelas naik coach. Nih saya masih piala mah deket sini banyak tuh jual piala. Orang kan akan beda-beda mas. Ada yang juara itu ya piala. tapi Tapi saya ada setuju tetap. juara itu memang butuh progres. Tapi makanya sampai saya pikir, saya minta lebih sabar lagi untuk mengikuti proses ini agar suatu saat kita bisa ngangkat bersama dengan Coach Shin mengangkat piala untuk timnas Indonesia. Amin. Jadi Itu harapannya aja. juga sama. Semoga nanti lawan Vietnam kita menang coach. Amin. Dua match. Yes. Karena ini dua match ini sangat berpengaruh untuk nasib Indonesia. Terus semoga sukses. Tapi kayaknya kita di Vietnam juga ketemu kami ke Oh iya, pastilah. Siap, terima kasih. Semoga sukses juga untuk Piala Asia U23. Semoga perpanjang kontrak 3 tahun lah minimal. Setelah itu dan ayo berikan yang terbaik Siap. Coach, untuk timnas Indonesia. Amin, terima Coach, kasih. makasih banyak. Thank you Coach Nova. Terima kasih, terima kasih. Sip, Sukses terima terus. kasih. Ini Terima benar-benar kasih. podcast gua pertama kali yang isinya daging semua. Ya saya kontennya nggak mutu tuh. Biasanya kontennya paling yang nge-view 1.000, 3.000 nih. Ini kalau nih saya yakin ini rame ini coach. Nanti rame. saya izin upload biar orang-orang juga tahu kayak Yap. saran dari coach Nova harus sabar, harus lebih apa ya menikmati proses dan Ya, menghargai jadi percaya itu. proses lu nggak sabaran. Oke, jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial kalian. dan Jangan lupa Apa? Jangan lupa. pokoknya doain yang terbaik terus buat Ya. timnas kita, Amin, buat pemain kita semoga nggak ada yang cedera Yap. di Liga 1 maupun di Liga Abroad Abroad. dan Liga Abroad apaan? Iya, yang main di luar. Oh, Liga Abroad. Dan semoga nanti kita bisa menang lawan Vietnam. Amin. Tanggal 21 dan main di Hanoi juga. Hanoi. Dan kita lolos ke 8 besar Piala Asia. Anjay, amin. Ya, saya tutup video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton. Thank you semuanya.